Oke, selamat sore teman-teman. Kita hari ini ada di Yogyakarta. Minggu ini jadwal kita beresin di sekitar Semarang dan Jogja ini sudah running final. Jadi kalau teman-teman ingat waktu kita terakhir upload video di Jogja ini, kolam natural ini, saat itu masih running awal. Nah, jadi dari running awal sampai sekarang ini kurang lebih 8 hari Norman. Oke. Nah, kenapa sih seperti itu? Ingat, meskipun kita ini sistem filtrasinya ini sudah sangat bagus sekali, namanya sebuah habitat atau kolam baru, itu perlu waktu untuk air ini supaya bisa sehat. Oke. Nah, teman-teman, saya sekali lagi ingatkan bahwa yang dikejar utama itu sehat dulu. Betul. Beningnya itu bonus. Tapi memang kita ngejarnya carinya bening plus bonus, sehat. plus sehat. Itu yang paling penting juga. Nah, saya akan sedikit ulas. Yang pertama adalah kolam ini memiliki dua sistem filtrasi. Yang pertama adalah sistem filter under gravel. Nah, Norman nanti bisa shoot semua batu yang di dasar kolam itu adalah media under gravel. Susunannya seperti apa kita udah berkali-kali bahas di video-video kita sebelumnya. Air sudah sampai tembus dasar ini. Harusnya tadi kalau masih ada matahari keren. Mataharinya tembus sampai dasar. Nah, yang kedua adalah filter konvensional yang ada decking kayunya ini. Itu isinya adalah mekanik sikat brush, mekanik jet mat, biocube plus biostone atau batu apung biocube. Ya, dengan pompa. Sehingga diharapkan memang kolam ini dengan adanya sistem under gravel ini tidak perlu seperti kolam-kolam yang pada umumnya standar koi kita yang setiap minggu harus backwash. Jadi nanti ini mungkin backwashnya paling sebulan sekali. Lebih isi maintain lagi lebih gampang lagi. Tapi saya kasih catatan, di sini bukan untuk tipe koi yang pembesaran untuk dipuspakan yang sampai sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bukan. Ya, nanti kita akan bahas itu di kolam beliau yang kedua. Jadi beliau mau nambah satu kolam lagi ya di belakang. Nah, makanya ini saya ingin edukasi dan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh terutama customer yang punya kolam baru, yaitu momen memasukkan ikan koi. Nah, ikannya ini memang bukan ikan koi ya. Ini ikannya itu memang tamasaba. Dan memang kenapa sih diisi tamasaba semua? Karena kemarin pengalaman yang kita pernah di Jakarta dan ada di Kembangan juga, Jakarta juga, itu memang tamasaba kalau dicampur dengan koi ataupun koi slayer ini tamasabanya sering kalah makan. Kalah berebut lah. Dan koi itu kan memang lebih agresif. Betul. Ya, nah dikhawatirkan juga nanti batu-batuannya yang sampai dasar kolam ini, setting batunya kan naturalnya ini sampai ke dasar kolam semua full nih. Norma dan teman-teman lihat. Ya, intinya kita memang sudah sepakatin yang depan ini adalah untuk ikan full tamasaba. Seperti itu. Nanti ada ikan Sumatera dan kita kasih juga sedikit pembersih kaca 2 atau 3 ekor tadi untuk mengontrol lumut. Nah, sebelum kita saksikan untuk pemasukan ikannya, teman-teman bisa lihat semua batu-batu yang terendam air itu seperti yang waktu saya jelaskan waktu kita planting lumut untuk area kolam natural ini sudah mulai tumbuh lumut tipis hijau. Betul. Ya, seger ya, warnanya jadi seperti kayak asri gitu, seperti di alamnya. Nah, memang teman-teman aliran natural ini justru kita tidak boleh anti dengan lumut, teman-teman. Kalau teman-teman sangat anti dengan lumut, ya bikin yang minimalis, indoor, jangan kena panas. Itu pun tetap tumbuh tapi dikit. Nah, di sini juga nanti lumut ini akan apa ya? Akan berkembang, tapi harapan kita supaya tidak berkembangnya ini terlalu over. Yang pertama kita kasih lampu UV, yang kedua kita kasih ikan sapu-sapu, yang ketiga ada habitat ikan tamasaba juga. Nah, dengan adanya 3 poin tadi itu akan mengontrol dan menjaga ekosistem pertumbuhan lumut itu sendiri. Yuk, teman-teman pasti udah nggak sabar, kita sekarang mau masukin ikan tamasaba ke kolam baru ini. Let's go!
teman-teman ya, tadi sementara saat ini customer ini untuk ngetes dulu Tamasaba dari Marusin Farm itu 7 ekor dulu. 7 ekor Nah, dulu. sebetulnya sekalian saya kepengen edukasi teman-teman, Tamasaba itu sebetulnya mirip dengan koi. Jadi dia sifatnya itu berkoloni, semakin ramai, dia mentalnya dan mental makan, mental berenangnya, mental naik ke atas dia makin berani. Nah, ini Norma kesini nih, makanya dia nih sekarang masih muter-muter di dasar, masih agak takut karena memang jumlahnya terlalu sedikit. Kemudian tadi saya masukin juga ada ikan Sumatera sekitar 50 ekor. Tujuannya sebetulnya itu sebagai ekosistem juga dan untuk menekan pertumbuhan kutu, baik kutu arbulus maupun kutu jangkar tuh. Jadi karena jumlahnya ini agak sedikit teman-teman, jadi dia ini masih agak takut-takut nih. Nah, kalau Norma bandingin seperti yang di customer Jakarta, Tamasabanya kita datang aja dia naik ke atas semua kan. Nah, itu karena jumlahnya lebih rame teman-teman. Ini ukuran sudah agak gede-gede 15 BU dan kualitas Tamasabanya ini grade A ke atas. Harganya juga lumayan ini, nggak terlalu jauh dengan koi yang bagus. Per ekor ini antara 3 sampai 5 juta per ekor. Ya, ini 7 ekor aja udah hampir 30 juta, lumayan ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, memang kualitas baik itu ikan Tamasaba atau ikan koi yaitu memang nanti akan menentukan juga keindahan dan habitat ikan koi di kolam ini gitu. Nah, lumut ini teman-teman, harapan kita setelah ada ikan Tamasabanya, setelah ada ikan pembersih lumutnya, setelah ada ikan Sumateranya bisa lebih terkontrol sehingga maksud saya ini tidak tumbuh berlebih dan yang paling penting tidak menyebabkan airnya hijau. Nah, kalau Norma dan teman-teman lihat, nggak tahu dari kamera ini terlihat hijau bening atau hijau. Sebetulnya hijaunya ini karena gradasi dari warna batu lumutnya. Lumut-lumut yang di batu-batu ini kan mulai menghijau nih. Nah, seperti itu. Dan tanaman-tanaman yang sekitarnya juga saya lihat subur semua, tumbuh semua. Cuman ada beberapa lumut yang agak kering, mungkin kurang siraman air. Tapi nanti kita juga pasti akan pantau terus. Ini masih kurang sedikit ini, nanti besok kita bawain tambahan lumut. Karena ini kebetulan beliau ini nambah buat kolam yang kedua, yang khusus untuk koi dan lebih besar dari ini. Dan di area gitu, di area belakang rumah. Nanti kita akan setelah ini akan vlogkan. Nah, seperti inilah teman-teman, memang kolam natural ini selalu bisa memberikan nuansa dan kesan yang adem banget, nggak tahu kenapa. Saya ini baru sekian menit ngobrol di pinggir kolam ini udah langsung ngantuk Norma. Dengar gemericik air terjun, dengar suasana air jatuh dari batu balik ke kolam, ngelihat batu-batuannya juga sudah mulai tumbuh lumut-lumut tipis-tipis, ada ikan berenang, Tamasaba, mantap lah. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti terus yang model minimalis atau desain minimalis nggak bagus ya. Kembali lagi ini hanya masalah selera. Kebetulan customer ini yang di Jogja ini dua-duanya, baik ini kolam yang depan dan nanti kita akan bahas kolam yang di belakang, semuanya minta natural semua. Wah, itu cuman bedanya yang di belakang batunya itu tidak sampai dasar, jadi hanya di permukaan dan floating seperti itu. Nah, inilah teman-teman, kita sudah menyelesaikan satu buah karya kolam natural berserta dengan taman dan landscape-nya di Yogyakarta. Jadi ini adalah proyek ke-20 di tahun ini. Tahun 2023. Ya, di Jogja. Nah, kalau yang satunya itu pasti selesainya 2024 karena nggak keburu. Ini sudah Desember pertengahan, ini juga barusan mulai. Kita plan yang belakang ini pekerjaannya 1,5 bulanan, kurang lebih seperti itu. Nah, semoga dengan adanya karya baru kita lagi di Yogyakarta ini bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan hiburan, yang paling penting customernya juga suka, happy, dan dengan adanya spot kolam ini menambah keceriaan, menambah kegembiraan, dan serta menambah berkat dan rezeki yang baru di rumah ini juga. Terima kasih sekali lagi buat customer di Yogyakarta, dan terima kasih juga buat teman-teman dan blessed people yang sudah banyak mendukung kami. Tidak terasa kita sebentar lagi akan menutup tahun 2023. Dan nantikan terus video-video berikutnya dari kami, yang pasti masih banyak karya kolam-kolam lagi baik di natural maupun minimalis yang nanti kita akan tampilkan. Terima kasih, saya Adi Kurniawan dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.